supaya Anda benar. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Di langit masih menuhankan manusia yang ada di bumi. Berarti Anda tidak mengenal Yesus karena Anda menuhankannya. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dalilnya Yesus, Bang. Paham nggak, Bang? Makanya saya susah-susah nerangkan sama Bang Juma. Dia nggak memahami konteks yang dibaca. Dia hanya berpaling sama itu gitu loh, Bang Juma. Saya paham. Udah saya bilang kan harus ini, Bang. Kan harus mengenal ini Yesus untuk memperoleh hidup. Abang bertanya begini kan, dalam catatan Yohanes 17 ayat 3 kan? Ya. Inilah hidup yang kekal, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Berarti yang Yesus ingin dikenal. Engkau utus. Dengar dulu, Bang. Yesus telah Engkau utus. Dengar, Bang. Yesus pahami konteksnya. Yesus mau dikenal sebagai utusan. Yesus mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Dengar dulu, Bang, makanya. Iya, saya udah baca. Makanya Bang, saya bertanya. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Satu-satunya Allah benar. Ya Allah Bapa. Nah, Yesus sebagai apa? Ya Tuhan Yesus sebagai Kristus. Sebagai utusan. Aduh. Ini sudah mulai pintar ini. Kalau sudah mulai pintar, itu lidah sudah mulai lincah nipu tuh. Nah, makanya saya bilang konteksnya baca dulu, Bang. Dan mengenal Yesus, dengar, Bang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Bang, pahami, Bang, bahasanya, Bang. Gini loh, Bang. Kan udah saya bilang dia adalah utusan, dia adalah firman. Jadi ini membaca ini aja sulit banget memahami. Gini loh. Ini adalah Budi, dan Budi ini adalah anaknya si Mamat. Pahami konteksnya, baca aja, Bang. Aku telah mana ya tadi ya? Ini sudah hampir ini bukan Kristen KTP kalau sudah pintar dia memainkan lidah. Sekarang di situ ada berapa yang mau dikenal? Dengar, Bang. Ada berapa hakikat di sana, Bang? Ada berapa hakikat di situ yang mau dikenal di data itu? 1 atau 2? 1. Loh, kok 1? Kok 1? Di situ ada 2. Yang ini satu-satunya Tuhan, yang ini utusan yang satu-satunya tadi. Satu-satunya Tuhan mengutus Yesus. Loh, kok jadi 1? Dengar konteksnya, Bang. Abang membaca gimana sih? Jadi kita balik ke SD lagi cara membaca loh. Dengar loh, Bang, ini udah jelas loh. Ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Engkau itu siapa? Makanya, Bang, pahami konteksnya, Bang. Nih, inilah saya bertanya, Engkau itu siapa? Ya Allah. Engkau itu siapa? Ya Allah. Apakah itu Yesus? Iya. Lah. Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Kok jadi 2? Dengar, Bang. Kan udah dibilang firman itu. Udah dibilang konteksnya begini, Bang. Di kekristenan itu konteksnya firman itu sudah menjadi manusia. Ya, berarti ada 2 yang mau dikenal. Satu si pemilik firman, yang satu firman yang menjadi daging. Berarti ada 2. Aduh, susah banget, Bang.
saya buat analoginya bang ya, sebentar ya bang, analoginya ya, analogi ya, masalah ini ya. Oke, saya berjumpa dengan seseorang yang tidak saya kenal. Berarti saya harus berkata kepada dia supaya dia kenal saya, benar nggak? Iya. Ya udah. Anda dikenal sebagai apa? Pertanyaan itu atau analoginya, paham nggak bang? Iya, Anda memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri kan? Ya betul. Ya, makanya melalui dengan apa? Anda perkenalkan diri Anda. Anda memperkenalkan diri Anda sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ayo. Paham nggak bang? Maka berbelit loh. Itu konteksnya udah jelas. Anda yang bingung. Anda yang bingung kok tanya ke saya, paham nggak? Yang ini bang Juma jelas udah dibilang di sini bang. Abang tadi yang mengungkit bahasa ketika Anda memperkenalkan diri Anda, apa yang Anda katakan? Bang, abang kalau membaca itu memahami konteksnya nggak gitu loh? Saya paham dong. Oke, ini konteksnya udah jelas gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu. Dia menceritakan kan? Dia mengatakan kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Satu. Ada berapa? Satu. Hah? Dia itu sendiri gitu loh, paham nggak? Hah? Satu? Dia sendiri. Kok gitu satu? Loh. Kok satu yang mau dikenal di situ, Bang? Betul, yakin Anda? Iya. Yakin? Iya. Dia sendiri Berarti yang mau dikenal itu gitu loh. Berarti Bapak adalah Yesus itu sendiri? Iya, benar. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang adalah Bapak. Aduh bang, bukan gini loh bang. Gak sama pemikiran gini loh bang. Gak sama pemikiran penulisan loh bang dengan penulisan mereka yang dulu. Paham nggak? Oke, saya buktikan itu. Boleh Anda baca Yohanes 8? Oke. Ya, silakan Anda baca. Nomor 15, 16, 17. Udah ada 1 jam kita bang ngobrol ya. Iya. Gak selesai. Abang nggak dapat konteksnya gitu loh. Karena Anda tidak mengenal Yesus. Saya lebih kenal dari abang gitu loh. Makanya saya bilang. Kalau Anda mengenal Yesus, kenapa Anda menggabungkan yang satu-satunya menjadi 2? Silakan Anda baca Yohanes 8. Ayo, gini bang, tadi intonasinya begini bang. Tadi saya bilang kan, ini adalah Mamat. Bahasa ini adalah ini adalah Budi. Budi adalah anak Mamat. Itu konteksnya menunjukkan satu orang nggak? Bapaknya mana? Aduh, paham nggak abang ini? Ini adalah Budi. Yesus Budi itu turun di Yesus ke bumi itu diutus. Ada yang mengutusnya. Iya, dia diutus. Karena dia adalah firman. Dia diutus oleh siapa? Ya diutus oleh dia adalah diutus oleh Bapa di sorga. Bapak di mana? Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Bang, konteksnya Bang, kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak akan bisa bertemu dengan dia, paham nggak? Berarti Bapak sudah tidak ada di surga? Dia tetap ada. Gimana sih memahami? Tadi katanya berarti bukan Bapak yang turun ke bumi. Bang, dia itu serba bisa. Tahu nggak arti dari Tuhan itu? Aduh, serba bisa itu ember anti pecah. Anda baca aja dulu. Anda baca Yohanes 8. Bang, Anda baca Yohanes 8. Abang, enggak, sekarang abang bisa mengukur Allah itu? Tidak bisa. Makanya. Tapi Yesus bisa diukur. Tapi Yesus bisa diukur. Yesus bisa diukur. Tuhan tidak bisa diukur.
Allah Yesus itu nggak tidak, bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Yesus bisa diukur nggak, Bang? Dia bisa, tapi kemanusiaannya bisa diukur. Nah, berarti dia bukan Allah karena dia manusia. Makanya dia dikenal sebagai utusan doang. Di mana sih Abang ini? Anda berapi-api. Anda berapi-api. Apakah Anda itu Allah itu tidak bisa? Bang. Allah itu tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Bisa. Berarti dia bukan kasih Allah. contoh. Kita kasih contoh. Apakah di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa cuma hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Sahabat Marsha. hanya Mesias. Percaya nggak? Kata siapa? Kata siapa Yesus tidak pernah berdosa? Kata firman Tuhan. Hah? Perbuatan dosa Yesus itu banyak. Aduh, abang jangan ngarang mah. Loh? Yohanes 3 nomor 13 apa kata Yesus di situ? Oke, kita buka. Jangan dengar. Silakan Anda Yohanes baca. 3. Nomor 13. Anda baca. Oke. Teman-teman di YouTube, barakallahu fik. Thank you ya, teman-teman sekalian. Silakan, Bang. Thank you gimana ini? Yohanes 3 nomor Oke. 13. Silakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, yaitu aku sendiri. Bohong dah Yaitu itu. dia sendiri gitu loh. Bohong dah itu, Bang. Hah? Bohong dah. Apa? Bohong tidak itu. Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Yesus. Yakin? Yang turun dari sorga kok dibilang Loh, gak paham dia gitu. coba Anda baca lagi dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia, dan yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Hanya dia yang naik dan turun. Paham gak? Loh, Elia pernah. Kalau naik ada. Itulah bohongnya Yesus. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia. Dan yang telah turun dari sorga selain daripada dia. Iya, dia katakan apa? Dia katakan apa di situ? Yang jelas bacanya, tidak ada seorang pun yang naik, Bang, yang telah naik ke surga selain daripada dia. Selain dan telah turun dari surga, yaitu selain daripada dia yang telah turun dari surga. Iya. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Dengar, Bang, nggak ada yang bisa naik turun selain dia. Enggak ada begitu ucapan. Aduh, Anda ini bukan Kristen KTP, Anda ini Kristen asli karena sudah bisa licik. Dari tadi Anda licik terus. Anda memperkaos Bible Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Pembohong Yesus itu, pembohong besar. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Ngarang ini baru ngarang. Kok jadi saya ngarang, abangku? Anda baca dalil, Anda mau melintir. Anda bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu masih polos, masih belum lincah menipu kalau dia Kristen KTP. Hah? Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dari dia yang turun dari surga. Pembohong. Elia lebih dulu naik surga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yesus Anda itu pembohong atau pengarang kitab Anda itu menulis sambil tidur. Gimana ya, susah mengajak abang ini percaya dengan Yesus itu gitu loh. Ya, saya percaya Yesus, yang tidak percaya itu Anda, saudaraku. Anda yang tidak percaya, makanya Anda kemana-mana cari dalil. Oh, Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Saya tidak mau tahu. Padahal dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apakah pernah Yesus marah kalau dia disebut Tuhan? Tidak pernah. Berarti dia Tuhan. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sapam? Berarti dia sapam. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sebagai perampok? Berarti dia perampok.
Apakah Aneh, Yesus Bang. pernah marah ketika dia disebut waria? Berarti dia waria. Bang, orang beragama itu nggak boleh kita mengakal-akali. Agama itu harus sejalan dengan akal wahyu. Itu baru agama yang betul. Oke, saudaraku. Jadi hidup kekal menurut Bang. Yesus itu adalah Oke, mereka. dari situ nanti dalilnya bang, dari situ dalilnya bang, nanti abang paham gitu loh. Ada pertanyaan tadi satu tadi, kan sudah saya bilang sama abang, saya utarakan. Yesus itu bukan raja di bumi ini, abang percaya nggak? Yesus bukan raja, nggak ada. Dia hanya mengatakan di dalam kitab saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya benar. Berarti kerajaannya adalah di surga. Nah, sekarang kalau ada seorang budak dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Makassar, budak ini berkata, kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi dari kerajaan Majapahit. Apakah dia seorang raja? Atau dia hanya budak di kerajaan itu? Dengar bang, aduh susah banget. Kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi kerajaanku dari kerajaan Majapahit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia budak di kerajaan Majapahit, bukan raja. Aduh. Kalau dia mengatakan aku adalah raja, di mana Yesus mengatakan aku adalah raja? Oh, kalau ada nanti bang tertulis gimana? Silakan Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Kopi hitam. Mari kita ngopi. Bentar bang. Bukan aku bang, orang burung gagak itu yang nungguin abang, dikirain abang sudah mati kali. Gak ada suara soalnya. Biar saya buka ya bang ya. Iya. Dengar bang ya, paham ya, paham konteksnya bang ya. Ya, ya. Apakah seorang raja itu, seorang raja pasti memiliki hamba? Kalau budak pasti tidak memiliki hamba, benar nggak? Karena dia adalah budak hamba itu. Belum tentu, belum tentu. Belum tentu bang. Ada nggak budak yang memiliki Belum tentu. hamba? Saya punya orang tua, hambanya budaknya banyak dulu, tapi mereka bukan raja. Dia hanya penguasa. Penguasa itu artinya raja loh bang, paham nggak? Ya, raja di kerajaannya sendiri, tapi dia tidak raja sebagai, belum tentu dia raja resmi sebagai pemilik kerajaan sebuah Kan tadi wilayah. abang bilang ada nggak dia raja? Abang ngomong penguasa adalah raja. Oh, gimana? Abang Ya sudah, sangkal perkataan abang gitu. baca dalilnya, bangku, baca dalilnya. Nggak usah beranalogi Kalau yang ingin raja itu menjebak. adalah, kalau raja itu pasti punya hamba, benar kan? Oke. Saya punya banyak Kerajaan hamba, bukan abangku, dari dunia tapi saya ini. bukan raja. Itu. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Paham? Kerajaanku. Sudah? Itulah. Mas. KO. Kerajaanku. KO. KO Bang Juma. Kok KO? Terus Saya kenapa bilang Yesus mana? disebut hamba kalau gitu? Yesus disebut hamba, gimana dong? Yesus disebut hamba. Ini langsung Yesus mengatakan loh. Iya, Yesus juga disebut hamba. Karena dia merasa rendah gitu loh. Dia hamba bagi kita. Mama Karena dia melayani kita gitu mama loh.
Yesus disebut hamba di kitab saudara. Kok dia merasa ini dan itu? Itu analogi Dia adalah Anda. gembala. Gembala itu siapa? Gembala Gilo. banyak gembala. Di tempat saya banyak Dia gembala, Bang. datang ke sini, Bang. Dia ini Ngapain? supaya jadi teladan manusia. Karena kita manusia sudah banyak melakukan dosa. Jadi dia datang terus- ke dunia ini supaya Terus jadi kenapa Kristen? teladan bagi manusia agar Terus sampai kenapa ke bawah Kristen? ini. Terus kenapa Kristen mati karena dosa kalau begitu? Kalau dia Yesus teladan supaya kita tidak berdosa, kenapa Yesus Kristen mati bermatian karena dosa? Roma 8 Kristen bermati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Dari mana jadinya abang bermati? Ya karena dia berbuat dosa. Enggak, Kristen mati karena dosa memang. Kematian Bang, sudah Kristen ditebus, itu Bang. karena dosa. Baca Sudah dalilnya. ditebus. Berani baca dalilnya nomor 8, nomor 10 berani? Oke. Berani enggak? Berapa tadi? Oke. Roma 8 nomor 10. Oke. Oke. Kita berargumen terbuka, oke gitu. Iya, berargumen. Oke. Silakan. Silakan. Saya ikuti maunya abang gitu loh. Iya, dengar. Dengar bang ya. dengar. Bang. Ya. Pahami arti konteks dari ini. Oke? Ya, silakan. Setuju, Bang, ya? Setuju, ya? Konteks mau tekoks, ya silakan. Abang jangan gitu. Saya orangnya nggak terlalu apa gitu loh bang. Mau abang gila. Iya, Anda kan mengatakan pahami orangnya- konteks. Saya bilang iya konteks, mau tekok, mau tengkos, kontes, ya silakan. Enggak ada yang salah itu, silakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh mati karena Dosa. tadi katanya ditebus. Ya udah ditebus. Roh kami, jiwa kami bang. Terus kenapa mati karena dosa? Bang, yang terangkat ke surga itu tubuhmu. Loh, ini Tubuhmu mati. Kamu mati karena dosa. Anda ngerti mati nggak? Tubuh memang mati, tubuh. Aduh. Iya, memang tubuh memang Bang. mati. Iya, tak mati Iya. karena Dosa. katanya sudah ditebus. Ya tubuh bang, tubuh. Iya. Lalu yang ditebus Yesus apa? Ini hidup kekal ini. Tahu Iya, nggak? yang ditebus Yesus apa, abangku? Tubuh ini bang adalah tanah. Iya, terus ke apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus? Rohmu. Loh, Jiwamu. beda. Sekarang Adam berdosa Bang. apanya? Yang berdosa Bang, Adam dengar. apanya? Yang berdosa Adam apanya? Rohnya atau jasadnya? Hah? Rohnya atau jasadnya yang berdosa? Rohnya yang berdosa bang. Yang makan rohnya. Aduh. Ini udah susah menerangkan konteks sama bang. Iya, karena Anda ingin menipu diri Anda sendiri tapi sulit. Oh sulit. Anda mengatakan kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Begitu dikasih dalil, keok. Oh, yang ditebus itu roh. Mana ada dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa yang ditebus? Dosa atau bukan? Dengar bang, yang melakukan kehendak tubuhmu apa? Ya kamu sendiri. Abang saya tanya. Ya kamulah. Kamu yang mau melakukan itu. Sekarang bukan ke situ arahnya. Tubuhmu, kan? Bukan di situ arahnya. Sekarang begini. Bukan tubuh, bukan bang. Yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Sekarang bang itu konteksnya yang nyuruh yang ditebus nyuruh- Yesus, yang ditebus Yesus di atas salib. itu siapa gitu? Gak usah ke situ. Yang ditebus Yesus di salib apa yang ditebus? Utang, Ya dosa. dosa. Nah, dosa.
Kalau dosa sudah ditebus, masih ada dosa nggak? Enggak, kalau kita mengikuti dia. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Katanya Tubuh dosanya yang mati, Pak. nggak ada urusan. Astagfirullah. Tadi dosa ditebus. Kalau Bang, dosa tubuh itu tubuh dengan rohmu udah berbeda, Bang. tadi katanya dosamu sudah tidak Yang ada. dibawa ke Tadi surga adalah rohmu, bukan tubuhmu. sekarang Tubuh kalau itu akan tinggal di dunia. kalau dosamu sudah ditebus, masih ada nggak dosamu? Ya tetap saya berdosa karena saya tidak. Ih, saya bilang, lalu saya- apa gunanya Yesus mati di salib? Dia menyelamatkan orang yang mau mengikut dia. Terus Bukan buktinya? Kristen KTP. Buktinya masih ada dosamu. Ya saya Kristen KTP. Iya, masih ada dosamu. Iya masih ada karena saya Kristen KTP. Ya, terus Kristen-Kristen yang bukan KTP memang nggak mati. Ya mati tubuhnya. Ya, karena Ya karena mati. Ayo. Ya memang karena wajib mati. Karena apa? Gak bisa nggak mati. Kenapa mati? Karena apa dia mati? Sudah boleh saya tertawa? Sudah boleh saya menertawakan agamamu yang konyol itu, Bang? Boleh nggak? Boleh. Pembodohan Bang, cuma selama nggak 2000 paham. tahun. Pembodohan selama 2000 tahun itu boleh saya tertawa sekarang? Bang. Atau belum? Nggak paham-paham Bang Juma gitu loh. Anda yang sok tahu tapi tidak tahu. Yesus menebus dosa. Ketika Yesus menebus dosa, dosa nggak ada lagi kan? Hapus, nggak ada lagi. Tapi apa dalilnya? Tubuh memang mati karena Dosa. lah, katanya tadi sudah ditebus. Saya sudah boleh tertawa. Ya, Bang, paham nggak Bang? Apa? Kamu Apalagi? itu nggak bisa bawa dengar. Yang berdosa dulu Bang, paham nggak? Tubuh dan jiwamu si Adam itu kenapa? dulu udah berdosa. Bukannya dosa sudah ditebus? Mau Sudah dosa ditebus. tubuh, mau dosa tubuh, dosa roh, sudah ditebus kan? Apa, Bang? Oke lah Bang. Oke. Makasih banyak lah Bang. Soalnya Abang nggak makan paham. Aku 1% lagi baterainya Bang. Besok kita jumpa lagi. Soalnya belum kelar juga ini. Kita bahas teks judul yang lain selain ini. Karena Abang udah kalah ini menurut saya. Yang lain aja agak yang keras. Ini terlalu lembek sama saya. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Selamat malam. Good night. Sehat Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan Kristen KTP. Karena sudah mahir nipu diri sendiri. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ayo teman-teman, tengoklah, perhatikanlah. Lihat, saksikan sendiri. Bagaimana Anda menemukan diri Anda itu berseberangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai utusan. Tapi kalian merubah dan membelokkannya sebagai Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat HK yang ada di channel YouTube Zulkifli 15, Barakallah, dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih Anda sudah memeriahkan live kita malam ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung.
Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus. Maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan. Harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Oke, itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah nyatakan itu dalam Alkitab, semuanya. Di mana Yesus mengatakan kalau hidup kekal? Dia adalah Tuhan, dia adalah kekal, banyaklah. Di mana itu? Hidup kekal, bang. Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar itu tujuannya untuk hidup kekal, bang. Berarti kamu... Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah manusia itu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? Percaya dong. Ya udah. Percaya. Berarti lu hidup kekal percaya hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya, saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen nggak? Lah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percayain aja. Ya udah. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah mabuk. Banyak. Menurut agama Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitabmu tertulis. Kau percaya? Kamu percaya enggak? Kamu percaya enggak? Cuma jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu, agamaku. Ya, di agamamu Yesus agamamu. Emosi dia. Di agamamu. Yesus. Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain kau tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuma bertanya. Agama Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, Bahlul. Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah. Enggak, kau agama Kristen. Udah kau tidur aja di neraka sana. Enggak, agama Kristen enggak. Kamu di neraka aja tidur sana. Kamu di neraka aja tidur sana. Enggak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis. Jangan kau nangis. Kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu. Saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Nggak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya nggak usah kau naik ke sini. Nggak usah kau naik ke sini. Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan
untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Guru mengajar tanpa buku, murid yang membaca. Guru menjelaskan, sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri, gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Hah? Kau bingung kan? Loh kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Hah? Hanya dengan satu data itu aja, imanku hancur lebur. Ternyata hidup kekal itu yang aku sesuai dengan yang Yesus ajar. Jaringan teman-teman sempat nge-lag sebentar. Oke. Sorry. Silakan yang masih mau, tapi jangan kayak gitu tadi ya. Kita ada dalil kan teman-teman. Sajikan dalil. Al-Quran mengatakan wa isqala Isa yang berkata, kemudian, dan mengenal dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Demikian juga di dalam kitab saudara ada tertulis hal yang sama. Hidup kekal diperoleh oleh murid Yesus dengan cara mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Selamat malam. Buka kamera. Nah. Ya, Antikristus malam. Buka malam. Antikristus buka kameranya. Antum apa kabar? Ana antum. Hey. Hal anta mahib bil lugatil Arabiyah. Oh, saya nggak paham, saya bagi sebagian-bagian yang saya pahami aja. Makanya nggak usah tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Islam? Bro, ini Nusantara, bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Saya pakai. Pakai ya? Nanti saya fotokan. Oh iya. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya, enggak. Iya, saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Paulus kan? Temanya bagaimana? Paulus kan begitu. Paulus kan begitu. Salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah. Dalilnya bro. ada. Salah. Dalilnya bro. ada. Pengikut Paulus. Lalu Yesus itu kepala.
Kalau kita mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh manusia. Yesus itu kepala gereja. Iya, mana ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Narasi antum. Iya dong. Narasi antum. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pernyataan sudah salah. Baca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Baca dalilnya. Dalilnya kita baca. Oke. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong, jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu, garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan perhatikan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Gitu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Paham itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab. Bahlul kitab. Kami ini ahlul kitab atau ahli kitab. Kami itu kami. Bahlul kitab. Kami itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya kamu mau turunkan saya. Oke, silakan. Saya ngomong, boleh? Silakan. Ketika Yesus mengatakan mereka di Yohanes, mereka yang mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? Coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi ada kata mereka. Enggak, saya mau tanya. Mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam. Kau turun di bawah, biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong, ilmu nggak ada. Kau kayak kucing naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, meo. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu. Macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus kusuruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum. Dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia. Nggak malu. Begitu dia temukan mereka. Mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara Feyunus, selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka.
Silakan. Kalah katanya, dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan, kalah katanya. Kok nggak lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya? Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible. Tampilan aja so paten. Kok nggak malu? Hah? Kok mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Bah, tak ada malumu. Udah nipu. Kau katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Ku bilang samamu, yang S7 kau sudah hari di sini. S7 teologi. Kau suruh hadapi saya. Kamu lihat bagaimana dia kubuat jadi bubur. Halo. Selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Suma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa. Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Masuk tampil di depan orang banyak, mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini, manusia yang lahir dari Anus, si Bahlul. Sok jagoan. Kau belajar dulu ITG, kau belajar 2000 tahun dulu Bible, baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmu, biar ku ludahi lagi mulutmu kayak itu hari. Belum juga. Halo saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Katolik, Dari Medan, Protestan? Protestan. Protestan, oke. Iya Pak. Coba nanti, kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan apa? Menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam Yohanes Itu kalau menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih kalau itu Tuhan dan juga Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, minta maaf duluan. Saya sih Ya. jemaat biasa. Dan saya Bagus bukan itu. Iya. Ya, justru bagus kalau jemaat biasa Tapi nggak salah. daripada Saya sampaikan pemahaman nih kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu Tuhan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya? Itu Tuhan aja. juga. Maaf ya Pak. Saya bertanya sih. Saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan cara berpikir. Karena kita kan punya pikiran. Nah, gini Ya, posisi. yakin Anda punya pikiran, yakin. Nggak mungkin saya bisa live sama Abang kalau saya nggak punya pikiran. Buktinya Anda menyembah manusia. Beda Bang. Nah, Beda. Kalau Anda masalah punya percaya pikir, itu kan, kalau masalah itu kan Abang nggak percaya, kalau saya percaya, itu aja beda. ya berarti Anda tidak punya pikiran berarti. Kalau saya nggak punya pikiran apa saya bisa live sama Bang. Nggak usah dulu Bang, cari dulu Bang. Saya Bang ya. Jadi gini Bang, menurut sih kalau saya nengok dari gaya Abang untuk penilaian suatu agama, Abang itu sangat pintar lah, ya kan. Jadi gini, kalau saya belajar dari gaya Abang, jadi gini posisinya. Apa harus seperti Abang ini ya? Sepintarnya bisa kita tahu hidup yang kekal. Nah, gitu. Apa seperti Abang ini yang bisa dapat yang hidup yang kekal? Gitu dia. Padahal nggak semua seperti Abang gitu. Bakal lebih di bawahnya banyak lagi. Apakah hanya seperti Abang ini kan gitu? Jadi sederhana aja menjawab itu. Ya. Belum ada manusia yang mati kemudian dia bisa menceritakan tentang kehidupan yang dialami di alam sana. Iya. Ya kan ya? Betul. Lalu bagaimana bisa mengetahui tentang kita masuk surga atau kita masuk neraka? Tentu dari kitab yang kita imani. Kan begitu. Iya. Nah,
di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beramal soleh tidak menduakan Allah, mereka itu adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang beriman, beramal soleh, orang-orang mukmin. Nah, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, kalau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu Kalau kan ada menurut orang, bisa kita lah, paksakan. menurut Yesus, Yesus mengatakan itu, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti mereka tidak mengenal Yesus. Sampai dia tuhankan. Tapi kalau lari ke utusan sih, Pak. Kalau masalah utusan kan banyak utusan. Bahkan Lah Yesus sendiri Ya. apa dia? utusan. Nah, utusan. Kenapa dituhankan? Hah? Ya itu Tuhan. Itu seperti Lah, saya. di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Itu di mana? Itu Tuhan, Pak, firman jadi manusia. Ya, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan? Udahlah, Pak. Kalau masalah itu kan cara berpikir masing-masing kan. Lah, ucapan Yesusnya yang saya minta, bukan cara berpikir saya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu hidup kekal. Nah, Anda kemudian mengenal Yesus sebagai Tuhan. Anda dapatkan ilmu dari mana itu? Hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Gini, Bang, kalau saya sih gini, cara saya sih yang pernah saya dapat. Kayak mana aku bilang ya? Kalau akal sama pikiran saya tidak bisa saya menengok isi hati seseorang. Nah, gitu. Pintarnya apapun akal dan pikiran saya tidak bisa menengok isi hati seseorang. Nah, gini, Bang. Jadi kalau masalah kita percaya siapa sendiri, saya merasa gini, bahkan saya bersaksi, kenapa saya bisa itu Tuhan saya. Nah, jadi banyak orang bertanya, kok bisa kau Tuhankan itu? Saya sekarang nggak tahu karena gitu. Tapi saya bulat dan besar kali bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Dia Tuhan saya itu. Berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Ya kalau masalah hidup kekal kan Tuhan yang menentukan nanti, Pak. Ya kan sudah ditentukan Yesus tadi. Kan dia sudah tentukan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa Anda mengenalnya sebagai Tuhan? Ya dia utusan juga, Pak. Beda gini, kalau utusan seperti Bapak pandang, kalau misalnya gini, si nabi-nabi dahulu pun utusan juga kan, Pak. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup kekal atau mau dikenal Tuhan sebagai Tuhan juga? Iya, bisa. Itulah. Di mana Yesus katakan? Yesus itu firman, Pak. Yesus firman. Memang nggak ada masalah itu. Sekarang hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Gini, Bang, kalau kata Yesus nama, tapi kalau badan sama diri Yesus itu firman. Padahal firman itu bersama-sama dengan Allah. Enggak ada masalah. Ini kita kejar ini hidup kekal. Hidup kekal itu Yesus dikenal sebagai apa? Kalau masalah kekal itu kan, ya siapa yang percaya kata Yesus itu, akulah jalan dan kebenaran, siapa yang percaya bisa juga. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Utusan. Utusan. Terus kenapa Anda menuhankan dia? Kalau Anda percaya mengenal dia sebagai utusan? Karena dia Tuhan juga. Gini, Bang. Berarti Anda tidak mengenal dia. Berarti Anda tidak mengenal dia. Jadi gini, Bang. Ini apa? Ini Anda kenal sebagai apa? HP. Terus handphone. kenapa Anda mengatakan itu HP dan itu juga adalah pisang? Salah itu, Bang. Enggak kayak gitu maksudnya. Nah, tadi Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan. Itulah kan? konsep Abang, makanya Abang enggak paham. Nah, tadi Yesus mau dikenal sebagai apa, Dek? Sebagai utusan? Oh, dia utusan, Pak. Utusan. Terus kenapa kamu mengenal mengenalnya juga sebagai Tuhan?
Karena itu firman yang diturunkan melalui Roh Kudus ya kan. Nah, itulah Pak, itu beda ya kan ya. Berarti Anda ini anti Yesus, anti Kristus berarti Anda ini. Jadi gini ya Pak ya. Karena sih kepintaran, makanya di dalam Alkitab, di dalam apa belajar kita tentang Alkitab itu bisa kita bilang nggak dibutuhkan logika sama kepintaran. Karena logika sama kepintaran kita itu jujur aja bilang tidak bisa menengok hati isi Tuhan. Itu Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sudah dikasih isi hatinya kok. Kenapa Anda tambah-tambah? Kenapa Anda menambah-tambahkan lagi? Kenapa Anda tambahkan? Dia mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda menambahkan dan dia adalah Tuhan itu juga? Dari mana ilmunya? Itu bukan tambahan Pak, itu kepercayaan. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Itu ilmu dari mana itu? Abang percaya kalau Yesus itu, tubuh Yesus itu adalah firman Allah? Iya, alam semesta ini firman Allah. Saya juga firman Allah. Ya udah. Terus? Ya itu firman Allah Pak, sebagai utusan. Ya sama, saya juga sebagai firman Allah, saya juga. Apa utusan Bapak? Saya utusan Tuhan untuk ke bumi ini. Yakin Bapak? Yakin dong. Kita ini semua adalah utusan Tuhan. Ya udah Pak, jadi kenapa Bapak gak percaya kalau Yesus gak utusan? Kenapa Yesus Anda kenal sebagai Tuhan? Sementara dia utusan Tuhan. Gimana ya cara sampainya ya? Tapi udah larang gini lah Pak ya. Ya ini diutus untuk menjadi HP. Kenapa Anda mengenalnya sebagai pisang? Saya nggak bisa memang menyampaikan apa seperti yang kami dapat ya. Ya karena Anda membantah dalil, Anda membantah ucapan Yesus. Enggak sama. Itu benar. Bahkan Bang, kalau memang gimana bilangnya? Ya, tapi mentak apa duluan ya Bang ya. Bukan saya jadi sombong. Atau saya, ya kalau abang bilang saya bodoh, saya menuhankan nggak masalah juga, kan gitu. Itu kan ya nasib kita masing-masing. Kalau kita percaya sama yang nggak pas nanti ya belum tentu. Itu kan urusan masing-masing. Itu maksudku. Ya tapi walaupun di dunia ini kurasa seperti saya merasakan, walaupun di dunia merasa saya bodoh, kau bodoh gitu, kau salah, kau gini. Ya karena saya merasa bulat, gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Itulah makanya iman. Karena jelas dibilang kalau iman itu kan itu hidup saya. Ya, tidak dipaksakan Bang. Cuman kan dalil Yesusnya ini yang kubahas. Kalau Anda mau menuhankan kerupuk juga, itu kan hak Anda. Mau menuhankan sendal jepit juga boleh. Cuman masalahnya ini Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya. Sebagai apa? Kan gitu pertanyaannya. Mengenal dirinya sebagai apa? Kan itu. Iya Pak ya. Bahkan sih kalau membaca suatu kita pingin kita menghadapi itu Bang. Ayat-ayat itu. Kalau kita nggak mendasarkan seperti Yesus sampaikan, kayak gini cara bacanya gitu ya kan. Kalau misalnya firman itu jatuh ke batu-batu, bahkan yang lain akan mengambilnya. Jadi firman itu pun memang jatuh harus yang tepat baik, gitu. Jadi nggak bisa semua asal-asal bisa membacakan firman. Bahkan iblis pun bisa mengajar kita tentang firman itu. Mungkin iblis lah yang mengajari ada ini, karena berlawanan itu dengan mungkin, ajaran Yesus. Itu mungkin. Kalau apa yang kami dapat seperti menuhankan Yesus seperti apa, yang kami dapat nanti, yang jari kami nggak sesuai sama pikiran kami. Yang kami harapkan, ya kami gini, kami nggak peduli lagi, kami percaya gitu, kami kuat gitu. Jadi kalau ada pun orang membilang kalian bodoh gitu, ya karena kami bulat kan nggak peduli gitu. Karena yang membilang kami bodoh itu bukan Tuhan, itu aja. Bukan yang ada di dunia ini memang udah pernah siapa gitu ya kan membilang bodoh kalian. Hanya orang-orang biasa seperti kami juga, gitu. Maaf ya Bang duluan ya, saya menunjukkan cara apa saya ya Bangku ya. Iya, enggak apa-apa, itu hak saudara saya untuk
Saya sih semangat sih tengok abang. Saya berdasarkan dalil, kalau saya tidak berani karena itu kitab saudara. Cuman saya lihat kitab saudara dengan adik ini bertentangan. Oke bang, nggak masalah. Itu kan cara berpikir kita. Makanya di dalam membaca Alkitab itu bang, makanya jangan salah membaca. Karena ada diajari kita mana cara membaca. Justru itu saya yang heran. Anda menasehati siapa di sini? Jangan salah membaca. Saya menunjukkan ke mana saya membacanya kan gitu. Ya, kan. coba, boleh tidak Anda baca Yohanes 17 nomor 3 itu? Yohanes 17 nomor 3. Jangan seperti ITG ya. Oke bang. Ngarang-ngarang cerita dia, ngarang bebas. Yohanes 17 ayat 3 tadi bangku. Siap. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masalah bang, kalau menurut saya sih gak ada yang salah sih ya bang ya. Tapi nggak tahu menurut abang bisa sampai mengenal Yesus yang engkau utus. Nah, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Utusan. Ini bang. Terus kenapa Anda tuhankan kalau begitu? Memang itu Tuhan bang, utusan kayak mana ya? Aduh. Tadi Anda baca hidup kekal bang, itu. Kurasa gini ya. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Hidup kekal itu mengenal Yesus yang diutus. Itu hidup kekal kan? Mengenal Yesus sebagai firman itu diutus bang untuk dunia karena kan. Iya. Mana ya? Cara mengutus ini kan beda bang. Iya, enggak. Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Dah. Itu benar. Terus kenapa Anda tuhankan? Utusan dari, kalau kita bilang dari tempat duduk. Dari kerjaan. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Kenapa Anda tuhankan? Dia Tuhan. Dia bukan utusan Tuhan. Dia Tuhan. Utusan Tuhan kan pas diutusan Tuhan. Gimana cara mengapa? Berarti maksudnya Tuhan mengutus Tuhan. Ginilah si Daud kan utusan juga, tapi kan Tuhan kan banyak utusannya di dunia sebelum. Lah iya, saya tanya Anda, Daud utusan, Yesus utusan. Anda mengatakan Daud bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Enggak gitu loh. Lah, lalu bagaimana? Gimana tuh? Tuhan itu mengutus Tuhan, kayak mana? Aduh. Tapi lah, dia kan Anda kan sudah membaca hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya udah, bisa aku bilang dia mengutus dirinya. Dia mengutus dirinya. Iya, untuk umatnya. Oke. Ya, menurut saya memang itu ya. Iya, saya tepuk tangan dulu kalau begitu. Lalu Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Lain lagi nih. Bang, nanti kalau apa ya nanti Bang, nanti muter-muter kan biasanya kalau apa kita apakah jadi muter-muter nanti kamu ya. Iya, kamu lah itu. Saya enggak. Anda mengatakan Yesus mengutus dirinya, berarti Bapak mengutus dirinya. Bapak masih ada enggak di atas, di langit? Itu kefirman bersama-sama dengan Allah, Bang. Ya udah gini aja. Maaf mengutus dirinya maksudnya gimana? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Ada 5, 10, 11, 13, 20, 27, 26, 300, 400, 267. Tuhan Anda berapa? Tetap Tuhan kami satu. Makanya tetap Tuhan kami satu. Satu ini mengutus dirinya. Iya, utus. Berarti tidak ada lagi di atas kan? Enggak gini, Bang. Enggak gini ya. Tak ada lagi di atas. Tidak ada lagi di atas. Ya ada, bahkan si berapanya lah dunia ini Bang, bahkan kakinya pun di tanah, kepalanya di apa kan gitu besarnya, apanya kayak cara mengapakannya, bahkan bisa diarah kayak mana ya? Maksudnya Tuhanmu itu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Jadi kita dulu Bapak, Tuhan itu seperti kita ya,
Atau Lah, seperti di dalam agamamu Aku sih Tuhanmu itu seperti manusia. Tuhanmu itu bukan lagi seperti kita, tapi Tuhanmu itu manusia. Tuhanmu Boleh, Pak. Nanti jadi Bapak yang mutar-mutar. Tuhanmu satu. Tuhanmu Ya. satu, mengutus dirinya. Mengutus dirinya. Berarti kan Tuhanmu tidak ada lagi di langit kan? Tidak ada lagi di surga karena sudah turun ke bumi. Betul? Aduh, Pak. Agak Tuhan itu mana aku bilang ya. Jangan gitu cara berpikirnya. Lah, lalu saya harus berpikir kayak orang gila gitu. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Saya tidak tanya maha kuasanya, saya tanya jumlah Tuhanmu ada berapa? Satu. Satu Ya. turun ke bumi. Iya, bisa. Berarti sudah tak ada di langit. Ada. Berapa jadinya? Hah? Berapa jadinya? Berapa? Dua. Kalau menurut Abang dua. Agak. Kalau nanti menurut kamu? Muter-muter nanti. Kalau menurut kamu? Bahkan kalau menurut saya, Bang, di dalam Alkitab sejarahnya, kalau misalnya Roh Kudus siapa? Itu siapa? Tuhanmu. Ya, Yesus makanya kamu jujur. Tuhanmu satu atau dua atau tiga, jujur. Tuhan saya satu. Tapi di dalam Satu. sejarah itu Satu. tiga, Bang. Oh tiga, bilang dong, nggak usah Tuhan saya malu-malu. satu. Di dalam sejarah dia udah pernah melakukan semua apa yang dipekerjakan dia. Loh, yang mana yang betul ini? Tuhanmu satu apa tiga? Nanti kalau masalah sampai sini mau putar-putar ya, Bang, nanti. Yang Anda yang mutar. Anda mengatakan Enggak, Bang, satu bukan tapi hakim. lebih dari satu. Anda Jadi mengatakan gini. satu tapi lebih dari satu. Karena itulah kepercayaan kami, pemahaman Lah, kami. berarti Tuhan Anda tiga tapi Anda anggap satu biar keren. Ya udah, Kan nggak begitu. masalah. Nggak Nah, masalah, Bang. gitu dong. Masalah. Ya, jujur, ya harus jujur. Jangan Anda mengatakan satu tapi tiga, itu nggak bagus. Itu ngibul namanya. Karena dewasa ini orang Islam juga lebih paham Bible daripada Kristen sendiri. Kalau Kristen kan hanya modal percaya saja, Ya, bukan nggak karena masalah, proses Bang. belajar. Kalau kita misalnya sih untuk belajar jadi kita pintar nggak masalah. Intinya paham. Iya, tapi kalau belajar untuk menjadi bodoh, Nggak mungkin kan gitu. ya inilah Anda. Tapi itu kalau Ya inilah Anda belajar untuk menjadi bodoh. Kalau bisa Abang menentukan orang Kristen bodoh, kenapa nggak Abang disembah semua orang? Lah kok jadi sembah? Orang yang berakal sehat itu tidak mungkin menyembah sesamanya makhluk. Menengok dari cara berpikir Abang ini. Lah, sepintar-pintarnya manusia dia bukan Tuhan. Tanya, Yesus Abang. sekarang Abang begini. tuh ya, Yesus kita itu santai aja. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Aduh, mutar-mutar nanti. Nah, makanya Anda melantik manusia menjadi Tuhan Anda yang dimana manusia itu sendiri bertuhan. Menurut Abang. Yesus tidak bertuhan. Yesus tidak bertuhan. Dia bertuhan, dia manusia. Berarti dia bertuhan. Berarti Anda menuhankan. Dari artinya dari utusan. Berarti Anda Makanya dia menuhankan ada sosok utusan. yang bertuhan. Anda datang nih. Anda datang kepada Yesus. Hormat Tuhan Yesus. Yesus juga hormat Tuhan Bapa. Anda menuhankan orang yang menuhankan sesuatu yang di luar dari dirinya gitu loh. Jadi sebenarnya agama Anda itu memang tidak layak untuk didiskusikan. Agama Anda itu hanya bisa dipercayai saja. Nggak bisa didiskusikan agama Anda itu karena tidak masuk akal. Agama Anda itu tidak masuk akal. Jadi menurut Anda masuk akal? Ya karena masuk akal lah, Bang. Oke. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Yesus. Enggak, Tuhan saya ya Yesus ya. Yesus. Saya sampaikan aku nanti. Nah, Yesus Kalau berdoa dibilang kepada Abang siapa? itu Yesus, gini, Bang. Yesus berdoa kepada siapa? Tunggu. Tuhan Abang siapa Tuhanmu? Satu. Saya Tuhan Allah. Yesus. Ya, pertanyaan Bang, Yesus. Itu Tuhan saya. Terus Jadi kalau cuma satu, Yesus. Yesus berdua sama siapa? Yesus itu kan yang manusia di dunia, Bang. Yesus yang manusia. Katanya Tuhan tadi.
Tuhan bang, aduh, kenapa kita itu jadi kenapa? Dulu waktu Yesus, kalau kita nengok dari sejarahnya, Yesus itu waktu dia dia apa di dunia, orang nggak mempercayai itu Yesus Tuhan. Oh enggak, memang karena Yesus turun ke bumi mengajarkan dirinya Karena dia masih utusan. pandangan seperti manusia. Seperti Hanya Kristen yang mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang Yahudi, karena dia udah naik, orang dia sampaikan semuanya tentang dirinya. itu sudah doktrin. Itu sudah Kalau doktrin, doktrin, itu ya, beda. Itu doktrin. Itu doktrin dari barat. Gini bang, tanya dulu, kalau misalnya orang percaya dengan abang seperti berbodoh, gini apa? Gini kan abang pandangan gini orang Kristen, kok bodoh kan gitu ya kan? Dengan pemahaman abang, kan sering sih saya tengok ya abang, bodoh kali kalian, bodoh gini segala macam. Oh, saya tidak pernah mengatakan Kristen itu bodoh. Atau gini, Bahlul. bodoh kali menuhankan manusia. Paulus yang mengatakan itu 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi abang itu ya. Anda kan menuduh saya tadi mengatakan Anda bodoh. Dan Paulus itu sangat benar yang itu mengatakan kalau itu. cara apanya itu. Ya dia merasa bodoh karena dia udah mengenal Yesus, mengenal Kristus. Iya, berarti kalau saya menjadi Kristen saya jadi bodoh. Bukan jadi bodoh, tapi kami sadar bahwa kami bodoh. Nah, jadi kalau Oke, kami nggak mengenal kita buktikan. Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan, dia itu di dunia. Kalau sekarang kalau kami sekarang, Maria melahirkan Tuhan. Maria melahirkan Tuhan. Bang gini bangku ya. Kalau abang nanya sama saya, itu Tuhan. Sama saya karena saya percaya Tuhan. Ini saya ingin buktikan kalau saya jadi Anda jadi Kristen, saya jadi bodoh. Saya buktikan. Nah, Maria melahirkan apa? Abang nanya sama saya? Iya dong. Tuhan. Nah, tua mana Maria dengan Tuhan? Tuhan mana? Tua mana? Tua mana Maria dengan Tuhan? Sekarang. Maria tua mana dengan Tuhan? Ya kalau dulu itu di dalam sejarahnya tua Maria. Ketawa nanti abang, ketawa. Yakin aku karena abang, makanya aku bilang nanti kok aku bilang abang nggak paham kan abang nggak terima karena abang kan udah. Iya, berarti Tuhan Anda itu Tuhan baru. Berarti kalau kata abang berarti kan abang memahaminya. Iya, saya mendengarkan dari ungkapan adekku ini. Ya, tua Maria daripada Tuhan. Tua Maria daripada Tuhan. Biarlah gini, Pak. Itulah makanya aku bilang gini, Bangku ya. Pusing aku, Bang. Pusing aku, ya, pusing. Ya pusing nanti abang pusing. Pusing. Yakin aku. Lebih tua Maria daripada balik nanti. Pusing nanti abang. Yakin aku. Yang menciptakan Maria siapa? Itu bukan kok diciptakan, Bang. Maria, siapa yang mengadakan Maria? Yang mengadakan Maria itu kan Tuhan. Ya kan kalau masalah sebelum Adam kan hanya tadi katanya lebih tua Maria daripada Tuhan. Kenapa abang sekarang nanti. lebih tua? Karena abang kok jadi itu? Mana yang betul? Makanya gini, Bang. Makanya aku bilang dari ini ada contoh kerasnya mana tahu bisa paham abang ya. Tapi nggak, maaf duluan aku anak kecil. Bahkan kalau nengok dari gaya abang udah pintar jago, bahkan lebih udah jago. Tapi sih nggak salah saya sampaikan mana tahu abang paham. Makanya aku bilang pikiran sama akal kita nggak bisa menengok isi hati seseorang. Sama seperti sama kita Tuhan. Jadi kalau kita hanya belajar dan menilai-nilai cara berpikirnya Tuhan, itu sama doang. Lebih baik nanti suatu saat lagi ya. Biarlah Tuhan menyampaikan hatinya sama abang. Daripada abang mencari-cari hatinya. Bahkan susah dapat. Apalah dek ini. Sok pinter kali. Macam Bang, duluan. Aku tadi minta maaf duluan ke abangku ya. Maaf duluan. Saya pernah dapat saya sih. Kamu gini Bang, pikiran, akal dan pikiran kamu tidak bisa menengok isi hati kawanmu, sesamamu.
Selagi selain kawanmu itu menyampaikan asli duluan samamu gitu bang. Jadi kalau kita mencari isi hatinya itu, kayak mana pun kita mencari, walaupun dikasih dia kayak buku apa segala macam, bisa nggak kita dapat? Karena akal kami nggak bisa melihat aslinya. Maaf ya bang dulu, maaf ya bangku ya. Iya. Itu yang apa sih boleh dapat, mana tahu nggak Boleh. dengar. Maaf ya bangku ya. Boleh. Iya, jadi gini bang, bahkan iblis pun bisa menyampaikan hatinya sama kita. Tuhan pun bisa menyampaikan hatinya, tapi kita nggak bisa mencari hatinya. Gitu. Akal ini dikasih Tuhan untuk menemukan Tuhan, bukan dimatikan akal ini. Tapi kalau bukan disuruh dimatikan bang, bahkan kita disuruh juga kayak mana kita memakai, bahkan memakai akal ini sebagai contoh yang pernah saya dengar. Tengok buahnya, tengok pohonnya, dan tengok buahnya yang di bawah. Nah gitu, dan nggak bakalan beda buahnya, pohonnya sama buahnya. Nah itulah kalau akal dari yang pernah saya dengar ya bang ya. Kalau kita memikir akal, nah gitu. Tapi maaf dulu ya bang ya. Saya sih, ya tengoklah bang, mudah kali aku mengikuti abang. Tapi maaf duluan, ya bang ya, karena sih sering saya dengar abang. Iya. Oke bangku ya. Udah, tapi saya mau ini dulu, bikin kopi dulu ya, campur masako. Oke, Bang. Bang Handi bisa naik Bang Handi. Oke. Tunggu ya. Berarti saya turun Ya. bang ya, bisa turun ya bang. Di sini ya? aja dulu. Aku cuma bikin kopi aja pun. Aduh, aku. Di sini aja, bikin kopi aja pun sebentar akunya. Sini aja. Enak kok diskusi samamu. Enak. Daripada kayak ITG tadi itu. Bang Andi, saya bikin kopi dulu. Kandah sebentar. Iya. Silakan Jadi direkam lebih tua teman-teman yang- Maria daripada Tuhan, tapi Tuhan yang menciptakan Maria. Gitu ya Pandia? Oke Pak. Ya, lebih tua Maria daripada Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan Maria. Betul ya? Kalau menurut seperti cara abang berpikir ke situ, ketawa, ikut saya ketawa. Tapi kan itu tadi pendapatmu tadi. Ya, itu pendapat, tapi cara memahaminya beda. Nanti berbalik-balik bang. Minta maaf abangku ya, nanti berbalik-balik kalau yang ke situ. Ya, tadi kan kamu ngomong yang dilahirkan Maria Tuhan. Iya bang, tapi sebelum ku jawab, saya jemaat biasa ya bangku ya. Tapi Iya, sama-sama. Saya juga masih belajar juga, Bang. Oke bang, oke. Makanya dibawa saya tengok nggak pakai data katanya. Ya wajar ya kan saya jemaat biasa. Oke bang. Tadi Yohanes 17:3 kan tadi saya dengar tuh. Yesus di situ sebagai apa? Di dalam sejarah itu bang, di dalam sejarah itu kan kehidupan yang sudah lewat. Kalau dibilang Yesus itu sebagai apa, itu sebagai manusia. Jadi waktu Yesus di dunia sebagai manusia, betul? Nah, betul. Terus kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia naik dan orang mempercayainya. Disitulah Siapa yang menjadikan dia Tuhan? dia bukan menjadikan bang. Dia bukan menjadikan. Paulus yang jadikan dia Tuhan. Ya, kalau menurut abang, kalau saya sih yang memahami Paulus, dia hanya percaya. Itu datanya ada di Roma 14 nomor 9. Oke bang. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Iya bang. Jadi syaratnya Yesus jadi Tuhan tuh harus mati dulu. Oke bang. Terus siapa yang bunuh Yesus? Hah? Siapa yang bunuh dia? Ya membunuh Yesus pak, orang-orang yang apa di situ, yang pas dia hidup di dunia itu. Rencana siapa penyaliban itu? Kalau masalah rencana sih, ya maaf ya bang. Tapi bisa sih bawa cara saya paham. Boleh, nggak apa-apa, bebas, Ya, bebas. nggak terima dibawa. Nanti kau nggak salah gini kan. Tapi sih gini bang, kalau masalah penyaliban itu di dalam saya memahami,
Bahkan saya sering dengar ya kan, karena kita kan Kristen Kristen. Itu penyaliban bisa kita samakan kayak kekerasan kan gitu. Bahkan Iya, kekerasan. Siapa yang merencanakan itu? kalau merencanakan itu bisa kuapakan dari iblis itu, Bang. Oh, Itulah, berarti Ya. kau sama-sama dengan iblis yang merencanakan gitu ya? Oke Bang, gini, apa yang dialami Yesus itu, apa yang dialami dia yang kita pandang di bumi itu kian yang kita terima. Memang itu iblis jahat ya? Bisa, itulah yang kita terima. Makanya dibilang, jadi Yesus itu menyerahkan dirinya kepada apa yang mau kita kian terima gitu, Bang. Tapi memang itu iblis jahat, sampai Tuhan dibunuh loh. Beda Bang. Loh, kan Yesus Tuhan, mati Ya. di tiang salib. Iblis bunuh Tuhan loh itu. Ya tapi kan posisinya di situ kan Tuhan itu manusia seperti kita. Oh jadi iblis bunuh Tuhan manusia. Iya, bisa. Karena Tuhan itu nggak mungkin mengapakan ya kan, membuat seperti begitu jahatnya. Kita kini ya, kalau saya ya seperti saya lah seandainya hidup di sana, karena saya selalu berbuat dosa bahkan nggak percaya. Saya diserahkan kepada iblis. Jadi iblis itu pasti wajib apa yang dilakukan sukanya sama saya. Tapi Tuhan sayang sama saya dan dia mau melepaskan saya dari genggaman iblis. Gitu. Jadi dia menyerahkan dirinya. Makanya itu salib itu dijelas itu kasih. Wah, masa menyerahkan diri sih kayak apa aja? Iya. Tapi nanti ya itulah makanya aku bilang Pak, biarlah hati Tuhan yang menyampaikan sama orang-orang yang Tuhan mati. siapa lagi? Ya, hati Tuhan dengan Roh Kudus. Tuhan sudah kamu tadi ditanya sama Bang Juma, Tuhan kamu ada berapa sih? Tuhan saya satu, Pak. Siapa? Yesus, Roh Kudus, Allah. Itu dua. Menurut Bapak. Lah, Kalau menurut kita saya coba. kan, Kalau Tuhan kamu satu siapa? Coba sebutkan. ya Allah pencipta, Allah semesta, ya kan pencipta raja segala raja, ya kan. Siapa itu? Siapa itu? Ya Allah pencipta. Siapa kita ya? Si orang Batak yang viral sekarang ya. Nggak bener kau Bandi itu kau. Kau umurnya Iya. berapa Bandi? Abang, saya masih 28. 28, masih muda. Kau udah dewasa itu 28 mas. Sebentar lagi 29. Iya sih. Nah, iya. Udah Tapi udah gede itu mah. dulu Pak, penasaran kali aku nengok muka Bapak. Yang mana tahu ya kan jumpa di mana-mana, ya kan jadi bisa kita. Saya lagi nyetir. Nggak bisa on cam. Jangan Saya lagi Bapak. di luar negeri juga nih, di Burundi saya. Oke Pak, hati-hatilah Pak, Bapakku ya. Nanti gara-gara kayak gini nanti nggak fokus Bapak. Enggak, ini saya Iya. lagi parkir. Saya lagi parkir di rest area. Oke Pak, semangat Bapakku. Hati-hati di jalan. Jadi di surga itu ada berapa Tuhan? Di surga itu berapa Tuhan? Satu Pak. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Ya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada 3. Itu satu Pak. Kok bisa 1 ada 3? Bisa. Andi kau itu masih bisa lah berpikir sehat. Jangan terlalu terdoktrin lah, pakailah akal sedikit. Oke Bang, gini Bangku ya. Berasa karena tindakan saya itu, saya udah kayak mana aku bilang, entah apapun yang terjadi nanti, setelah saya meninggalkan, entah saya tidak diterima, tapi saya nggak peduli lagi Pak. Gitu. Jadi Andi kalau- sekarang Maria Tuhannya siapa Maria? Tuhannya siapa Maria? Ya Tuhan seperti kita Pak. Ya siapa yang saya kan Tuhan saya ya saya. Tuhan kamu Yesus. Nah, Tuhannya Maria siapa? Tuhan. Tuhan kamu Yesus, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria itu Iya. Allah kita alam. Bukan Tapi Yesus. Yesus Roh Kudus ya. Tapi nggak tahu juga siapa Tuhannya. Biarlah Tuhan yang nanti menilai itu siapa Tuhannya. Dan Tuhan juga Kan anaknya satunya. Maria Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria. Menurut Alkitab aja ya Pak ya, menurut Alkitab ya Pak. Kalau di dalam sejarah Alkitab sih yang kita dengar, bahkan yang diakui, dipercayai Yesus Tuhan.
Pandik, saya mau nanya, kau waktu kecil kamu pernah mengalami musibah nggak? Mengalami musibah? Ya pernah lah Pak. Waktu kecil, mungkin pernah jatuh dari Kereta, pernah. Iya, pernah. Ya mungkin kena kepala, mungkin trauma. Enggak ya? Aman ya? Aman. Oh ya udah kalau aman lah. Nah, itu Pak. Masalahnya masih Pak. Ya udah nanti lu belajar lagi aja, jangan terlalu doktrin lah, pakailah akal sedikit lah ya. Akal kami Pak nggak bisa menengok hati Tuhan kami. Makanya Kak, jujur aja seperti saya, aku nggak mau memakai akal saya. Saya berharap hati Tuhan itu menyampaikan sama Kalau kamu punya duit 100.000 nih Bandi, ya, terus kau belanjakan 70.000, kembali berapa? 30. Pintar kau masalah duit. Masalahnya apa Pak? Itu kan hal biasa itu. Hal dunia. Tapi kalau masalah Tuhan kok kamu nggak pintar-pintar gitu? Itu menurut Bapak. Dan saya nggak percaya sama Bapak, saya sampai sama Tuhan saya. Oke Pak, udah banyak sih. Iya, istirahat dulu ya Pandia. Tahu ada lagi. Makasih ya Dea. Oke Pak. Jadi kalau ongkeng Bapak masih senang hati awak. Entah jumpa di mana-mana bisa ngopi ya kan Pak. Tapi nggak bisa, tapi udahlah nggak apa-apa. Ya, makasih deh Pandi. Oke Pak. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Bang Handi? Bang Zuma istirahat? Alhamdulillah sehat, nemenin Bang Juman nih. Udah lama nggak ketemu. Aku sih begini-gini aja Bunda. Udah pada balik ke daerah masing-masing ya habis acara ya? Udah pada balik. Bang Juma masih stay di. Terus mau ke Bandung tanggal 5. Bang Zuma masih di Jakarta. Wah, Masih. banyak urusannya ya kali ya. Masih. Wah, siapa nih ada baru kita? Siapa yang mau naik ini? Gua naikkan semua siapa? Sal. Gimana Sal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah Bunda. Bang Zuma, keren. Saya cuma nonton aja, saya masih sibuk, tapi udah pulang ini. Pas Pak Prabowo kemarin ke New York kan, jadi agak Assalamualaikum. Banyak banget permintaan sampai 70 orang ya. Buset dah. Wah, yang mana yang udahlah segitu aja. Ya banyak. Itu aku stories ya, Oten bukan tuh? Iya Bang. Sal, coba sambut Sal itu Sal. Rasmi, ini Oten ya. Agi story, selamat pagi. Selamat pagi ya Bangku. Islam Kristen Bang? Islam Bang, Islam. Oh, Assalamualaikum Bang. Remur sampaikan Bang. Tunggu. Rasmi. Selamat pagi Rasmi. Oh, itu Rasmi. Cinta indah itu. Udah cantik sekarang. Saya udah lama nggak ketemu sama Rasmi nih. Bang Sal, sebelum Iya, Bunda. mulai diskusi sama Rasmi, promosi dulu dong. Oh boleh. Bang Andi izin ya. Baik Bunda. Buat teman-teman yang 10,4K ini, tolong 10,4K ini, tolong Bunda Mila Amerika. Ada di profil saya itu. Oh ya, ada di profil Bunda Mila, tolong di subscribe ya teman-temannya. Semoga berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Yang belum follow ya. Masih nyembah siapa yang resmi? Oh ya Bang Sal, saya mau promosi mungkin seminggu 2 kali lah. 50.000 satu orang. Jadi daripada saya kasih donat, mendingan saya kasih uang aja. Wih,
Allah. Yang follow ya insya Allah. Follow teman-teman. Jangan sampai ketinggalan Bunda Mila. Subscribe juga YouTube-nya. Setiap 2 minggu sekali kata Bunda ya. Ya 2 minggu sekali. Halo. Bukan 2 minggu sekali, seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali, sorry. Lamaan 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Oke, kita sapa tamunya ya Bunda ya. Ermina, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen? Kristen. Kristen, oke. Bang Mr. Jack, selamat pagi. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Bang Mr. Jack? Udah Hermina aja dulu. Ada yang mau disampaikan Bu Hermina? Mau nanya apa? Mau menanggapi judul itu? Tidak. Tadi kan pertanyaan yang tentang Tritunggal itu kan, yang kalian bilang 3 Tuhan kami kan. Apa? Yang kalian bilang 3 Tuhan kami. Enggak, saya nggak pernah bilang 3, cuman ada nama berbeda 3. Bapa, Putra, Roh Kudus, itu ada berapa? Anak dan Roh Kudus. Ya, itu ada berapa itu? 3. Ada berapa itu Bu? 3. Ya 3. Kalian mau tahu penjelasannya gimana? Kamu udah dijelaskan Tuhan Anda 3. Ngapain dijelasin lagi? Sekarang saya jelaskan biar Anda paham kenapa dia disebut Tritunggal. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Begini, pertama kalinya kan manusia diciptakan dari Adam dan Hawa kan sudah berdosa. Jadi Bapa menciptakan Tuhan Yesus itu untuk memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Jadi Bapa menciptakan, menciptakan Yesus Tuhan. Itu sebenarnya wujud Bapa itu sendiri. Tadi Ibu mengatakan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Bukan. Loh, tadi ngomong gitu loh. Dengar dulu aku ngomong. Iya, silakan. Silakan Bu, terusin Bu. Manusia pertama kali udah diciptakan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, diciptakanlah Tuhan Yesus sebagai manusia itu sendiri supaya memulihkan hubungan Bapa dengan Bapa. Tadi benar kan Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Bu, wujud Bapa itu sendiri yaitu Tuhan Yesus itu sendiri supaya tadi dia Anda jadi bilang manusia. Bapa menciptakan Tuhan Yesus. Kamu paham nggak penjelasan saya? Dengar Bu bahasa Indonesia kok. Bapa menciptakan Tuhan Yesus, paham. Tuhan Yesus itu sendiri dialah Bapa menjadikan dirinya manusia supaya hubungan manusia dengan Bapa itu kembali pulih. Berarti Karena Bapak dosa pernah itu jadi tadi. manusia. Jadi Bapak pernah jadi manusia. Bapa menjadi manusia maksudnya? Tadi Anda bilang Bapak menjadi manusia, betul? Karena sejarahnya manusia kan sudah pertama kali manusia diciptakan Adam dan Hawa, ya enggak? Saya nggak nanya itu Bu. Tadi Anda ngomong Iya, penjelasan Bapak dari menjadi awal. manusia. Kenapa Bapa menurunkan Tuhan Yesus itulah dirinya sendiri supaya hubungan manusia dengan Bapa Tuhannya yang di atas kembali pulih, diciptakanlah Tuhan Yesus. Yang Tuhan menjadi